Tuan Suami yang Kejam ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sena Razan sebagai pengisi suara. Episode 8 TSYK 7. Selamat mendengarkan semuanya. Alicia menunduk pasrah dengan kejadian apa yang akan dilewatinya kali ini. Daniel bersiul 2 kali, bersiul 3 kali. Ya, udah loh, teriaknya menatap nyalang Alicia yang tak kunjung mengangkat wajahnya. Padahal dia sudah bersiul beberapa kali memberi kode. Alicia mendongakkan wajahnya dan melihat pada Daniel. Berbicara denganku Tuan, tanya polos Alicia. Enggak. Oh, Alicia mengangguk dan kembali menunduk. Sama siapa lagi bodoh? Bersamaan dengan bantal sofa mengenai kepala Alicia. Alicia gelagapan dan menangkap bantalan sofa hingga selimutan bantal di tangannya jatuh. Gue mau tidur di sofa malam ini, ucapnya pongan dan bersigap dada. Alicia melongo mendengar ucapan Daniel. Apa katanya? Tidur di sofa yang sempit itu, sedangkan ada ranjang king size di sana tak berpenghuni. Wah, Alicia benar-benar merasa takjub dengan sikap dominan yang dimiliki calon mantan suaminya ini. Kenapa bengong bodoh? Siniin selimut sama bantalnya, perintahnya. Alicia memungut selimut dan bantal dan melangkah mendekat memberikannya kepada Daniel. Sana lo, ujar Daniel setelah mengambil selimut dan bantal. Alicia menghela nafas panjang. Tak apa, bahkan ia pernah semalaman tidur di depan pintu kamar ayahnya sewaktu kecil saat ia melakukan kesalahan dulu, jadi tak begitu berat untuknya. Semangat Alice, batinnya. Alicia memilih mengerjakan tugas kuliahnya untuk menghindari rasa kantuknya. Dia duduk di sofa tunggal dekat jendela, jauh dari pandangan Daniel. Sementara Daniel yang gelisah dengan posisi tidurnya tak nyaman. Bagaimana tidak, panjang tubuhnya lebih panjang daripada sofa. Alhasil, kakinya meringkuk tak nyaman. Sesekali ia menggantungkan kaki panjangnya di depan sofa. Sesekali ia menendang keras dengan sofa yang mengganggu kenyamanan berbaringnya. Ia saja yang bodoh, toh ada ranjang luas melintang di sana menganggurin. Entahlah yang bodoh ia atau Alicia sih. Tapi baginya, selama bisa membuat Alicia tak nyaman, ia akan semangat dengan setengah hati. Melakukannya, kejam memang. Itu anak piatu loh yang lo jahatin Daniel, geram Albert. Namun Daniel tak mendengarkannya. Jam menunjukkan pukul 3. Daniel bangkit dari berbaringnya. Badannya pegal, ia dari tadi belum juga bisa tertidur. Saat ia hendak menaiki ranjangnya, matanya menangkap sosok mungil di sebuah sofa tunggal dekat jendela kaca. Perlahan ia mendekat, karena tak ada pergerakan sama sekali, ia memberanikan diri melangkah ke depan Alicia. Ia mendengus melihat ternyata Alicia sudah terlelap dengan damai dalam tidurnya dengan posisi duduk bersandar di kepala sofa, buku di pangkuannya dan pulpen terselip di daun telinganya. Niat gue bukan ngerjain dia, malah gue yang tersiksa, gumamnya pelan. Apa dia nggak pegal tiduran di sofa sempit itu? Daniel memperhatikan tubuh Alicia dari kaki hingga kepala dan tatapan matanya terhenti di kening Alicia. Dasar bodoh, dia nggak ngerasa sakit gitu sampai membiarkan lukanya begitu saja. Kalau infeksi dan ribet, omanya pelan, dan tak dorongan dari mana tangannya perlahan terangkat mengelus dengan sesering kapas muka Alicia yang ternyata ia obati. Daniel melangkah ke arah lemari mencari sesuatu, dan setelah mendapatkannya, pikirannya tiba-tiba sadar. Apa yang lo lakuin sih Daniel? Seketika, ia menyimpan kotak obat P3K kembali di dalam lemari dan melangkah lebar menuju ranjangnya, mengabaikan semuanya dan memilih tidur. Jam 6 pagi, Daniel sudah bangun dan ia kembali emosi melihat gadis bodohnya masih tertidur dengan telapnya di sofa tunggal itu. Daniel meraih bantal dan melemparkannya ke arah Alicia, namun tidak sampai sasaran. Hingga lemparan bantal keempat pun hanya tergeletak di lantai jauh dari sasaran. Emosinya kian memuncak, menyingkap latar selimutnya. Bangun dan tergesa-gesa melangkah ke arah Alicia. Saat tangannya hendak menjambak rambut Alicia, ia tertegun melihat gadis malang di depannya nampak gelisah dalam tidurnya. Bulir-bulir keringat bercucuran dahinya. Badannya gemetar, telapak tangan Daniel spontan menyentuh dahi istrinya itu. Mata Daniel membola merasakan suhu panas tubuh Alicia. Belum sempat Daniel menguncang tubuh Alicia untuk membangunkannya, tangan Alicia menyentuh tangan Daniel di dahinya dan matanya perlahan terbuka. Kau! Begitu Alicia, matanya membola, segera ia menghempaskan tangan Daniel. Daniel yang tidak terima diperlakukan demikian kembali emosi. Namun saat melihat Alicia meringis saat akan berdiri, Daniel juga ikut meringis dibuatnya. Lo gak apa-apa? Pertanyaan itu yang akhirnya keluar. Alicia melirik tajam ke arah Daniel.
Apa-apa kalau Tuan masih di situ? Sinisnya. Kembali Daniel meringis dengan ucapan sinis Alicia barusan. Sia-sia aku khawatir padanya, karena dia baik-baik saja sepertinya. Omongannya saja udah pedas. Kuman Daniel. Kamu saudara dengan Panda ya? Tanya Daniel melihat keadaan Alicia. Alicia mengerukkan dahinya bingung dengan pertanyaan Daniel yang agak absurd gimana gitu. Matamu mirip Panda soalnya. Terbahak keras. Tapi kembaran kebo juga sih. Ucapnya di sela-sela tawanya. Tawa Daniel sampai membuat air mata keluar dari sudut matanya. Alicia melongo tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya dan dilihatnya sekarang. Benarkah Daniel Prasetyo yang ada di hadapannya saat ini? Jika iya, wah, sungguh keajaiban bisa melihat tingkah konyolnya saat ini. Bayangkan saja, Daniel tertawa sambil memegangi perutnya. Sebelah tangannya menepuk-nepuk pahanya keras dan terduduk di lantai tanpa sadar. Padahal Alicia ada duduk tepat di hadapannya. Posisinya saat ini seperti Alicia seorang nyonya dan Daniel seorang pelayan. Kejadian yang sangat langka bukan? Tapi mana ada sih pelayan berani menertawakan majikannya di depannya langsung. Mimpi aja lo Alicia. Daniel tersadar dari tingkah konyolnya. Ia buru-buru bangkit dan bergegas kamar mandi. Jam 6.40. Alicia mengikuti langkah Daniel dari belakang. Saat telah membuka pintu kamar mandi untuk Daniel berdehem. Nggak usah antar saya ke bawah, ucapnya menyingkirkan tangan Alicia dari hadap pintu. Daniel melirik Alice, turun ke siku kemudian turun ke lutut Alicia yang memar. Itu tak lain karena perbuatan Daniel kemarin yang iseng, namun membuat celaka orang lain. Hari ini jangan keluar kamar selangkah pun, ditanya. Sebelum melangkah keluar meninggalkan Alicia, Alicia melongo dibuatnya. Sungguh tuan muda yang dominan. Daniel turun disambut oleh sekretaris Ali dan Pak Wisnu, juga beberapa maid yang bertugas di sana hari itu. Selamat pagi tuan muda, membungkuk tanda hormat. Daniel melangkah menuju meja makan. Pak Wis, antarkan sarapan nyonya muda ke kamar, ucap Daniel setelah menduduki kursi. Baik tuan muda, juga suruh pelayan wanita membantunya mengobati lukanya. Baik tuan muda, jangan biarkan dia keluar dari kamar hari ini. Ya tuan muda, sekretaris Ali melirik Daniel. Matanya tersirat pertanyaan. Ada apa dengan istri tuan mudanya hingga Daniel bisa mengeluarkan beberapa perintah hanya untuknya? Mengingat kepribadian Daniel sangatlah irit bicara. Selesai sarapan, Daniel berangkat ke kantor dengan sekretaris Ali. Sedangkan di kamar utama, setelah Pak Wisnu mengantarkan sarapan untuk Alicia, kini dua orang maid tengah membantu Alicia mengobati lukanya. Namun sepertinya dia sangat geram dengan keduanya. Keluar, saya bisa mengobatinya sendiri. Bersedekah dada, kenapa tengah dua orang maid di depannya. Maafkan kami nyonya muda, tapi ini perintah langsung dari tuan muda. Salah satu maid dengan menuduh. Aku bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana saat orang lain membantuku mengurusi lukaku. Sebab sama ini aku selalu sendiri. Batinnya Alicia. Oke semuanya, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.